Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu tsaniyata asyrata an Yahya bin Mu'adzin Ar-Razi rahimahullahu man kathura syab'uhu kathura lahmuhu. Wal maqalatu tsaniyata asyrata, adapun makalah yang ke-12, an Yahya bin Mu'adzin Ar-Razi, diceritakan dari Yahya bin Mu'adz Ar-Razi rahimahullahu, semoga melimpahkan rahmat kepada itu Yahya bin Mu'adz. Allahu, siapa Allah. Man kathura syab'uhu, man adapun barang siapa, kathura ialah banyak siapa man, syab'uhu apa kenyangnya man, kathura lahmuhu, kathura maka banyak, lahmuhu apa dagingnya man. Bi khilafi man kathura akluhu bisababi hiddati dzikri fala yadurru. Bi khilafi man, berbeda dengan barang siapa, kathura banyak siapa man, akluhu apa makannya man, bisababi hiddati dzikri sebab tajamnya zikir, fala yadurru maka tidak bahaya, apa itu kenyang. Li'anna ba'dal awliya'i tariqatuhum kathratul akli. Li'anna ba'dal awliya'i, karena sesungguhnya sebagian kekasih Allah, tariqatuhum ialah adapun tariqah mereka, yaitu jalan untuk menuju kecintaan kepada Allah, kathratul akli ialah banyak makan. Li sur'atin hidhami ta'ami, karena cepatnya pencernaan makanan. Bihararati athari dzikri, sebab panasnya bekas zikir. Fa innahu kannari, fa innahu maka sesungguhnya atharu dzikri, bekas zikir tersebut, kannari ialah seperti api. Bi khilafis sholati ala nabi sallallahu alaihi wasallam, berbeda dengan membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa inna atharoha baridun, fa inna maka sesungguhnya atharoha bekas daripada zikir sholawat kepada Nabi Muhammad tersebut, baridun ialah dingin. Waman kathura lahmuhu kathurat syahwatuhu, waman adapun barang siapa, kathura ialah banyak, lahmuhu apa dagingnya man, kathurat maka banyak pula, syahwatuhu apa syahwatnya man. Falladhi yukfi'u syahwata huwa al-ju'u, falladhi adapun sesuatu, yukfi'u yang dapat memadamkan apa alladhi, asyahwata kepada syahwat, huwa ialah adapun alladhi, al-ju'u ialah lapar. Waman kathurat syahwatuhu kathurat dzunubuhu, waman dan adapun barang siapa, kathurat ialah banyak, syahwatuhu apa syahwatnya man, kathurat maka banyak, dzunubuhu apa dosa-dosanya man. Wahyallati tahjubu anillahi ta'ala, wahya adapun syahwat itu, allati ialah sesuatu, tahjubu yang dapat menutupi atau menghalangin apa allati, kepada itu man, anillahi ta'ala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Waman kathurat dzunubuhu qasa qalbuhu, waman adapun barang siapa, kathurat ialah banyak, dzunubuhu apa dosa-dosanya man, qasa qalbuhu maka keraslah, qalbuhu apa hatinya man, falam yaqbal maka tidak menerima siapa man, al mawa'idha kepada nasihat-nasihat. Waman qasa qalbuhu ghariqa fi afatid dunya wa zinatiha, waman adapun barang siapa, qasa ialah keras, qalbuhu apa hatinya man, ghariqa maka tenggelamlah, bikasri ra'i dengan kasrohnya ra, jadi ghariqa maka tenggelamlah siapa man, fi afati dunya dalam bahaya-bahaya dunia, wazinatiha dan hiasan dunia. Dalam makalah yang ke-12 ini diceritakan dari Yahya bin Mu'adz Ar-Razi, bahwa beliau pernah berkata, barang siapa yang makan banyak karena hanya menuruti nafsu perutnya, maka akan banyak dagingnya. Berbeda dengan orang yang makan banyak sebab tajamnya zikir,
maka hal tersebut tidak membahayakan. Karena sebagian dari para wali, yaitu kekasih-kekasih Allah, tarikatnya adalah dengan makan banyak. Karena cepatnya tercernanya makanan dengan panasnya bekas dzikir. Sesungguhnya bekas dzikir tersebut bagaikan api. Berbeda dengan bekas solawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, maka akan terasa sejuk bekasnya tersebut. Selanjutnya, barang siapa yang banyak dagingnya, maka akan besar syahwatnya. Sedangkan sesuatu yang dapat memadamkan syahwat atau menahan kepada syahwat tersebut tidak lain hanyalah rasa lapar. Dan orang yang besar syahwatnya, maka ia pun akan banyak dosanya. Karena syahwat tersebut dapat menghalanginya dari mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan orang yang sudah banyak dosanya, maka pastinya akan memiliki hati yang keras, sehingga ia akan sulit untuk menerima petunjuk dan nasihat. Orang yang sudah memiliki hati yang sangat keras, maka ia pun akan tenggelam ke dalam bahaya dunia dengan segala hiasannya. Kaidah nahwu dan sorof yang perlu kita perhatikan adalah yang pertama, kita perhatikan lafadz ats-tsaniyata asyrota. Lafadz ats-tsaniyata asyrota ini berkedudukan sebagai khobar bagi lafadz al-maqalah. Namun secara lafadz ats-tsaniyata asyrota ini keduanya dimabnikan fathah, baik lafadz ats-tsaniyah maupun lafadz asyrota. Hal tersebut terjadi karena susunan ini merupakan susunan adat murakkab tartibi, di mana terdiri dari satuan dan puluhan dari bilangan 11 hingga bilangan 19. Dalam kaedah adat murakkab, kedua bilangan baik yang satuan maupun puluhan semuanya sama-sama dimabnikan fathah. Namun secara mahal atau secara kedudukan, kedua lafadz ini adalah dalam mahal rofa sebagai khobar bagi lafadz al-maqalah. Jadi yang rofa di sini hanya kedudukannya saja, namun lafadznya sendiri tetap dimabnikan fathah. Selanjutnya kita perhatikan lafadz asyrota. Shin yang ada pada lafadz asyrota di sini dibaca sukun karena makdudnya sesuatu yang dihitung adalah berupa isim mu'annas, yaitu lafadz al-maqalah. Jadi manakala makdudnya berupa isim mu'annas, maka shin yang ada pada bilangan puluhan ini pun disukunkan. Berbeda manakala makdudnya atau lafadz yang dihitung itu berupa isim mudzakkar, maka huruf shin pada bilangan puluhan ini dibaca fathah, yaitu akan dibaca asyarotah. Selanjutnya kita perhatikan lafadz an Yahya bin Mu'adzin. Lafadz Yahya ini dalam keadaan jer sebab dimasukin oleh huruf jer'an. Namun di sini tanda jer yang berupa kasroh ini tidak dapat ditampakkan karena lafadz Yahya merupakan isim maksur, yaitu kalimat isim yang diakhirin dengan huruf alif, dan alif tidak dapat menerima harkat. Dengan demikian, tanda jer yang berupa kasroh tersebut dikira-kira pada alif yang ada di akhir kalimat. Selanjutnya kita perhatikan lafadz fala yadurru. Fa di sini adalah fa jawab, sementara lafadz la yadurru adalah jawab syarat dari syarat yang dibuang, yang dapat difahami dari lafadz bi khilafi man kathura akluhu bisababi hiddati dzikri. Jadi takdiran daripada syarat dan fiil syaratnya di sini adalah wa in bada khilafu dzalika bisababi hiddati dzikri. Jikalau berbeda maksudnya dengan yang di awal, di mana ketika yang di awal yaitu mangka turosyaba'uhu, barang siapa kenyangnya itu banyak, namun kenyang di sini disebabkan karena menurutin nafsu perutnya. Namun dalam hal ini dia itu kenyang karena memang bisa babi hiddati dzikri, sebab tajamnya zikir, di mana orang yang banyak zikirnya ini akan terus merasa lapar karena bekas dzikir tersebut seperti api yang membakar makanan yang ada di dalam perutnya, sehingga makanan yang ada di dalam perutnya itu sering kali habis. Oleh karena itu, ia pun harus merasa kenyang untuk terus dapat mengingat dan berzikir kepada Allah. Hal tersebut telah dilakukan oleh
ba'dul aulia, sebagian dari kekasih-kekasih Allah. Jadi wa in bada khilafu dzalika fala yadurru. Jikalau tujuannya itu berbeda, maka kenyang itu pun tidaklah berdampak buruk baginya. Selanjutnya kita perhatikan lafaz falladzi yutfi'u syahwata huwa al-ju'u. Huwa di dalam susunan ini boleh kita jadikan sebagai dhamir munfasil yang berkedudukan sebagai mubtada yang kedua, di mana susunan huwa alju ini adalah susunan jumlah ismiyah yang merupakan khobar dari lafaz alladzi. Jadi sesuatu yang dapat memadamkan syahwat itu adalah rasa lapar. Atau yang kedua, boleh kita jadikan dhamir huwa ini sebagai dhamir fasol, yaitu dhamir yang memisah antara mubtada dan khobar. Jadi lafaz alju ini secara langsung merupakan khobar bagi lafaz alladzi, dan dhamir huwa di sini hanyalah sekedar pemisah saja dan tidak memiliki kedudukan di dalam susunan kalimat. Wallahu a'lam bishawab.